Topen, DJ Topen. هو النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, mengkaji masalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Sebelumnya sudah kita bahas masalah daripada rukun atau fardu-fardu dari wudu. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah sunanul wudu'i. Sunanul wudu'i katsiratun. Sunnah-sunnah dalam kita berwudu itu sangatlah banyak sekali. Ya, banyak sekali sunnah-sunnah yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya. Awsalaha ba'duhum ila sab'in. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah-sunnah berwudu itu sampai 70-an. Ya, sampai 70-an sunnah-sunnah berwudu itu. Minha. Tapi di sini disebutkan di antaranya saja. Di antara kesunahan dalam kita berwudu. Al-awwal as-sunanul lati qabla ghuslil wajhi. Pembagian pertama yaitu sunnah-sunnah yang kita dianjurkan sebelum kita membasuh wajah. Jadi sebelum kita membasuh wajah ada beberapa sunnah yang kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at-talaffuzu bi niyyati sunanil wudu fayaqulu nawaitu sunanal wudu. Sebelum kita melakukan kesunahan-kesunahan daripada berwudu, disunnahkan kita untuk melafazkan niat melakukan sunnah wudu. Seperti kita mengatakan atau melafazkan nawaitu sunanal wudu. Sebelum kita sampai kepada rukun wudu membasuh wajah, maka kita dianjurkan juga berniat nawaitu sunanal wudu. Saya berniat untuk melaksanakan sunnah-sunnah berwudu. Itu yang pertama dianjurkan. Yang kedua, Al-thani, at-tasmiyatu wa ta'awuz. Dianjurkan kita membaca tasmiyah dan ta'awuz. Wa aqalluha bismillah. Ya, jadi sekurang-kurangnya sebelum kita berwudu, kita membaca bismillah. Paling kurang. Wa akmaluha. Dan yang paling sempurna kita baca sebelum kita mulai berwudu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita dianjurkan sebelum berwudu dan sebelum kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, kita dianjurkan membaca ta'awuz, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kita harus berlindung dari godaan syaitan ketika kita akan berwudu? Karena ada jenis daripada syaitan itu yang tugasnya membuat was-was dalam hati kita ketika berwudu supaya kita lupa sudah kita basuh wudu atau tidak. Itu disebutkan dalam hadis bernama adalah syaitan walhan. Jadi syaitan walhan ini tugasnya adalah mengganggu orang yang bersuci. Salah satunya berwudu. Jadi ketika kita berwudu terkadang kita lalai, kita lupa. Was-was dalam hati kita, apakah saya sudah basuh wajah atau tidak, apakah saya sudah basuh tangan atau tidak, sudah 2 kali atau 3 kali saya basuh tangan. Itu yang biasa menghampiri dalam hati kita was-wasah yang asalnya adalah dari syaitan. Sehingga kita disunnahkan, dianjurkan sebelum kita berwudu kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dianjurkan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Dalam riwayat lain fahu abtar. Jadi sebelum
kita melakukan setiap sesuatu zibalin yang punya keberkahan dalamnya, punya kebaikan, setiap perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan, tidak kita mulai dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, fahu abta, maka perbuatan tersebut terputus. Terputus dari mana? Keberkahannya. Jadi setiap kebaikan, perbuatan baik yang kita lakukan, hendaknya kita harus awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kami dengar dari masyayikh kami, ya, dari masyayikh kami Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Salihuddin. Jadi beliau pernah mengatakan juga, ya, kalau kita berwudu, ya, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu, maka keluar dosa-dosa kita hanya dari anggota yang kita basuh. Dari kuku keluar, dari tangan keluar, dari wajah keluar, dari kepala kita, pikiran-pikiran kita keluar, dari kaki kita keluar dosanya. Kalau tidak kita membaca bismillahirrahmanirrahim, keluar dosa hanya dari, ya, anggota badan yang kita basuh. Akan tetapi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita berwudu, ya, maka dosa-dosa itu keluar dari seluruh tubuh kita, seluruh jasad kita, meskipun bagian tubuh tersebut tidak kita basuh dengan air. Itulah keistimewaan dari bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak lagi, ya, faedah-faedah yang kita dapatkan tatkala kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari gangguan-gangguan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Inilah yang kita dianjurkan. Sekali lagi, kita minimal kita membaca bismillah, sekurang-kurangnya bismillah, dan yang paling sempurna adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, as-siwaku. Ya, jadi disunnahkan sebelum kita berwudu kita memakai siwak. Ya, jadi memakai siwak kita dianjurkan juga sebelum berwudu. Jadi penjelasan fadilah daripada siwak sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Ya, jadi siwak ini kita dianjurkan, ya, sebelum berwudu. Dan kita berdoa ketika kita bersiwak. Apa doa kita ketika bersiwak? Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah dengan siwak itu gigiku. Wa syudda bi lithati, ya, kuatkanlah dengan siwak itu gusi-gusiku. Jadi kita mohon kepada Allah supaya gusi kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thabbit bihi lahati, ya, dan kuatkanlah, ya, daging yang tumbuh langit-langit. Daging ada di langit-langit mulut kita, itu disuruh kita kita doakan juga ketika kita bersiwak supaya dia tumbuh dengan kuat. Wa barik li fihi, dan berkatilah, ya, untukku daripada siwak itu. Jadi kita mohon keberkatan, ya, pada siwak tersebut. Wa athibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikanlah aku pahala karenanya ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Ini doa kita tatkala kita, ya, memakai daripada siwak. Sunnah yang selanjutnya setelah kita bersiwak, ghuslul kaffain, yaitu kita membasuh, ya, kedua telapak tangan kita. Pertama kita berniat nawaitu sunanal wudu, kemudian kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memakai siwak, bersiwak dulu. Kalau tidak ada siwak, ya, kata ulama, supaya tidak tertinggal, tidak hilang fadilah daripada bersiwak sebelum wudu, boleh kita menggunakan, ya, telunjuk jari kita untuk menggosok, atau dengan sesuatu yang kasar. Boleh pakai pakaian, pakai ujung baju boleh, tapi pakai jari-jari juga boleh. So, untuk, ya, supaya tidak terhilang kesunahan bersiwak sebelum kita berwudu, digosok gigi kita dengan telunjuk jari kita. Kemudian setelah kita bersiwak baru kita membasuh kedua telapak tangan. Kita basuh kedua telapak tangan dengan rata. Ilal ku'ain, ya, wa ghusluhuma ma'an. Jadi disunahkan kita membasuh kedua telapak tangan sampai sampai pergelangan. Jadi yang kita basuh tangan kita di air sampai pergelangannya ini. Jadi kita basuh sampai pergelangan. Disunahkan kita membasuhnya bersamaan.
tidak satu-satu. Boleh satu-satu, tapi disunnahkan kita bersamaan. Di bersamaan kita membasuh daripada kedua telapak tangan kita. Wa yaqulu indahu. Kemudian kita membaca ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita baca apa? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Apa doanya? Allahumma inni, ya Allah, aku mohon kepadamu, as'alukal yumna wal barakah. Aku mohon kepadamu al-yumna wal barakah, keberuntungan dan keberkahan. Jadi keberkahan ada pada tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pegang dan tangan kita supaya menjadi suatu yang barakah. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku mohon berlindung kepadamu ya Allah. Aku berlindung dari mana? Minasyu'mi wal halakah, dari kesialan dan kebinasaan. Itu yang kita doakan tangan kita supaya barakah. Kemudian yang kelima, setelah kita membasuh kedua telapak tangan kita sampai pergelangan tangan, apa yang kita dianjurkan? Al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur. Baru kita berkumur-kumur, kemudian kita memasukkan air ke hidung dan kita keluarkan. Berkumur-kumur dan istinsyaq. Kemudian al-istinthar. Istinsyaq itu masukkan air ke hidung, kemudian istinthar kita mengeluarkannya. Itu semua dianjurkan sebelum kita mulai berwudu. Itulah kesunahan-kesunahan yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita membasuh daripada wajah kita ketika kita berwudu. Kemudian nanti di sini dilanjutkan sunnah-sunnah yang kita dianjurkan saat kita membasuh wajah. Nah, jadi ada beberapa pembagian sunnah-sunnah wudu. Jadi yang terpenting di sini adalah kita mengerjakan sunnah-sunnahnya semampu kita. Mana bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan supaya kita tidak terlepas daripada apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.